warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di dalam video ini kita akan belajar tentang teks deskripsi berupa jenis, struktur, dan kebahasaannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Di dalam cara mendeskripsikan objek itu ada dua, yaitu deskripsi eksplanatori dan deskripsi sugesti. Deskripsi eksplanatori adalah deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan yang dilihat langsung oleh si penulis. Jadi, deskripsi eksplanatori ini menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif atau imajinatif. Jadi, bisa kita singkat bahwa deskripsi eksplanatori itu adalah deskripsi yang menyatakan berdasarkan fakta atau kita lihat secara langsung. Pada contoh di layar kaca kalian, sekolah baruku. Nah, otomatis teks deskripsi ini ditulis berdasarkan kenyataan bahwa kamu benar-benar sudah berada atau pernah berada di sekolah barumu tersebut. Jadi secara langsung kamu tahu bangunannya, fisik segala ruangannya dari sekolah barumu tersebut. Bisa dilihat, nah berjarak sekitar 400 meter. Nah, kira-kira memang kamu sudah pernah merasakan perjalananmu ke sekolah barumu tersebut. Biasanya eksplanatori ini juga mengungkapkan atau menuliskan angka. Angka membuktikan fakta secara nyata. Jenis yang kedua yaitu deskripsi sugesti. Nah, deskripsi sugesti ini kebalikan dari deskripsi eksplanatori. Deskripsi sugesti ditulis berdasarkan kesan yang muncul dari si penulis. Kesan yang muncul ini terlihat dari ekspresi wajah atau gerak-gerik maupun gaya bicara dari objek yang kamu deskripsikan. Di dalam deskripsi sugesti ini bersifat imajinasi, muncul dari penafsiran atau tafsiran atau gambaran si penulis. Jadi deskripsi sugesti ini bisa berbeda dengan penulis satu, dengan penulis dua, meskipun objeknya itu sama. Contoh, kamu menggambarkan orang, otomatis penulis A dan penulis B itu cara pendeskripsiannya dari orang itu atau orang C itu akan berbeda. Jadi deskripsi sugesti itu adalah penafsiran dari segi si penulis itu tanpa melihat kenyataan. Selain teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi juga berdasarkan objeknya, yaitu teks deskripsi tempat atau spasial, teks deskripsi benda, teks deskripsi orang, dan teks deskripsi waktu. Nah, perlu diingat bahwa dua jenis teks deskripsi itu ada cara mendeskripsikan objek, yaitu ada dua, explanatory dan sugesti. Kalau cara berdasarkan objeknya itu ada 4, tempat, benda, waktu, dan orang. Mari disimak mendeskripsikan berdasarkan objek. Yang pertama itu deskripsi tempat atau spasial. Teks deskripsi ini melukiskan tentang ruang dan tempat berlangsungnya suatu peristiwa yang kamu deskripsikan. Jadi, secara singkatnya bahwa teks deskripsi itu mendeskripsikan tentang tempat. Bisa sekolah, bisa rumah, taman, seperti itu. Dua yaitu teks deskripsi benda. Objeknya adalah benda. Teks deskripsi yang melukiskan benda yang dilihat oleh si penulis. Pelukisannya harus dilihat dari beberapa segi agar benda tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca.
Contohnya kita mendeskripsikan tentang televisi. Jadi kita mendeskripsikan dari depan, dari samping, dari atas. Jadi secara fisiknya itu tergambar. Selanjutnya yaitu teks deskripsi waktu. Dalam teks deskripsi waktu ini adalah teks deskripsi yang menggambarkan urutan waktu atau urutan peristiwa agar pembaca itu tahu betapa seberapa urutan-urutan atau bagaimana urutan-urutan kejadian yang berhubungan dengan waktu tersebut. Misalnya kamu mendeskripsikan tentang peristiwa bencana alam. Nah, itu berarti kamu mendeskripsikan dari awal mulanya bisa terjadi bencana alam tersebut, penyebabnya, akibatnya apa, prosesnya bagaimana, evakuasinya bagaimana. Jadi secara runtut atau secara urut. Keempat yaitu teks deskripsi orang. Teks ini menceritakan tentang orang secara terperinci atau secara jelas. Seseorang bisa digambarkan melalui bentuk wajahnya, tinggi badannya, rambut, warna kulitnya, maupun suaranya. Nah, itulah teks deskripsi berdasarkan objeknya. Ada 4, yaitu tempat, benda, waktu, dan orang. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang struktur dari teks deskripsi. Struktur dari teks deskripsi ini ada 2, yaitu identifikasi dan deskripsi. Bedanya adalah identifikasi ini berupa bagian yang menjelaskan tentang definisi atau pengertian maupun identitas objek yang kamu deskripsikan secara umum. Identifikasi ini harusnya menarik agar pembaca itu dapat membacanya sampai akhir. Nah, ciri dari deskripsi itu yang pertama berupa pernyataan atau statement, menggambarkan objek yang kamu deskripsikan. Misalnya kamu menggambarkan orang, otomatis di dalam identifikasi ini kamu menjelaskan tentang nama orang tersebut, terus orang tersebut itu apamu, misalnya temanmu, kakakmu, orang tuamu. Jadi kamu memperkenalkan objek yang kamu deskripsikan. Terus identifikasi ini haruslah menarik dan mampu mengajak pembaca agar dia itu tertarik untuk membaca deskripsi secara lengkap. Nah, penggunaan kata sifat sangat membantu dalam mendeskripsikan objek agar terlihat lebih nyata. Bagian struktur yang kedua yaitu berupa deskripsi. Nah, deskripsi ini kamu mulai menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan ini maksudnya adalah dipaparkan secara terperinci disertai gambaran yang jelas. Menggambarkan berupa beberapa aspek-aspek. Bisa penggambaran tentang kondisi objek yang dapat ditinjau dari segi lokasi, orang, cuaca, dan ukurannya. Nah, penggunaan kata sifat pada teks deskripsi juga berfungsi untuk menggambarkan dan mengilustrasikan kondisi objek. Misalnya deskripsi, kamu mendeskripsikan tentang orang. Nah, kamu mulai mendeskripsikan tentang wataknya, struktur wajahnya, struktur badannya, suaranya. Nah, jadi bagian deskripsi ini sudah mengarah ke apa yang ingin kamu deskripsikan. Jadi kalau identifikasi itu baru pengenalan, mengenalkan objek yang kamu deskripsikan. Kalau bagian deskripsi itu sudah menjelaskan secara per bagian-bagiannya. Nah, berikut contoh dari struktur teks deskripsi Parangtritis nan indah. Kenapa di dalam judul itu ada Parangtritis nan indah? Jadi teks deskripsi itu berawal dari judul harus semenarik mungkin agar pembaca itu tertarik untuk membaca teks deskripsi yang kamu buat. Nah, identifikasi contohnya adalah salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Nah, ini baru memperkenalkan kamu mau mendeskripsikan tentang Pantai Yogyakarta, yaitu Pantai Parangtritis.
Nah, di deskripsi sudah mulai dijelaskan tentang jarak dari kota Yogyakarta. Jadi sudah mengarah ke jarak dari pantai Parangtritis, turut terlihat tebing yang sangat tinggi. Nah, sudah mendeskripsikan tentang pesona dari Parangtritis. Terus ada lagi rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore. Nah, itu sudah menjelaskan tentang suasana dari pantai Parangtritis. Jadi deskripsi itu menjelaskan tempatnya, letaknya di mana, terus suasananya. Itu. Coba kita deskripsikan jenis berdasarkan mendeskripsikan objeknya. Parangtritis nan indah ini bersifat eksplanatory, yaitu bersifat nyata. Kalau berdasarkan objeknya, Parangtritis ini bersifat teks deskripsi, yap, tempat. Nah, jadi tempat Parangtritis, jadi ikut ke tempat, bukan benda ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama itu teks deskripsi menggunakan kalimat penjelasan secara terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Konkret itu apa toh? Konkret itu adalah nyata. Jadi ciri bahasa dalam teks deskripsi ini menggambarkan objek secara nyata. Misalnya, bisa kita lihat di contoh berikut. Misal contohnya adalah kita mendeskripsikan tentang rumah Honai. Rumah yang berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Nah, bagaimana caranya agar teks deskripsi ini terlihat nyata? Berarti bisa kita analisis sebagai bagan tersebut. Nah, arsitektur unik rumah Honai, kalimat perincian secara konkretnya adalah pertama, berbentuk seperti jamur. Nah, bisa kalian lihat ya, bahwa rumah Honai ini berbentuk seperti jamur. Bangunan memiliki dasarnya lingkaran. Rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Tinggi rumahnya hanya 2,5 meter. Bagian tengah lantai terdapat galian tanah yang berfungsi sebagai tungku penerangan atau menghangatkan tubuh. Nah, pendeskripsian secara konkret ini adalah bisa kalian tuliskan dari fisik-fisik rumah tersebut agar terlihat lebih jelas cara penggambarannya. Selanjutnya yaitu kedua, menggunakan serapan panca indera dalam kalimat. Nah, panca indera yang digunakan adalah panca indera penglihatan, berarti bisa kalian lihat dengan mata. Pendengaran bisa kalian dengar dengan telinga. Perasa bisa kalian dengan hati atau perasaan. Terus ada penciuman bisa kalian hirup dengan hidung. Terus ada peraba bisa kalian sentuh, bisa kalian pegang. Nah, serapan panca indera ini dalam kalimat contoh, jika dilihat dari udara, orang yang akan takjub melihat rumah Honai seperti jamur berwarna coklat. Jika dilihat dari udara, berarti dari atas, pakai pesawat. Jika dilihat berarti otomatis kan ini menggunakan panca indera penglihatan. Kalian bisa lihat secara nyata. Jadi pakainya panca indera penglihatan ya, bukan panca indera mata. Selanjutnya menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat dalam teks tersebut. Contoh emosi kata ini kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan perasaan yang dialami oleh seseorang. Teks deskripsi ini juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat, itu contohnya misal takjub. Nah, takjub jadi sangat kaget, menawan, nah sangat menarik. Itu jadi menggunakan kata-kata yang penuh dengan rasa emosi.
Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata sinonim. Sinonim itu apa? Sinonim adalah persamaan kata. Contoh lokal, lokal itu berarti setempat. Contoh mungil, mungil itu adalah kecil namun elok. Nah, dalam bahasa ini berarti kamu harus menyebutkan kalimatnya di dalam teks deskripsi, terus dia termasuk kebahasaan yang apa? Seperti itu cara menganalisis dari teks deskripsi. Selanjutnya yaitu menggunakan kata depan. Nah, kata depan juga disebut dengan preposisi. Kata depan ini adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna atau arti di depan preposisi ini tersebut dengan makna di belakangnya. Dalam frasa, misal, pergi ke pasar. Misalnya, preposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Jika ditinjau dari segi bentuknya, preposisi itu ada dua, yaitu tunggal dan majemuk. Contoh lain kata depannya itu di, dari, pada. Nah, jadi misalnya, kata depan ini nggak harus di depan ya, bisa di tengah dengan menghubungkan antara dua kata. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan huruf kapital atau huruf besar dalam teks deskripsi. Huruf kapital ini digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Jadi ketika kita menuliskan nama orang, itu setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya Dewi Sartika. Jadi D sama S-nya itu harus huruf besar. Yang kedua, huruf pertama nama bangsa. Contoh Indonesia. Jadi I-nya harus besar. Yang ketiga yaitu huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar maupun hari raya. Misalnya bulan Agustus, B-nya tetap kecil, A-nya besar. Hari Jumat, harinya kecil, Jumat, J-nya besar. Huruf pertama nama geografis, geografi atau tempat, misalnya Prancis. Geografis ini tidak hanya berupa negara, misalnya bisa dusun, tempat yang penting. Nah, misalnya di Taman Pandanalas, jadi P-nya itu harus besar kalau T-nya itu cukup kecil. Terus ada huruf pertama nama geografis, geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya. Misalnya tarian Sulawesi Selatan, T-nya tetap kecil, Sulawesi Selatannya besar. Terus huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Misalnya berlayar ke Teluk, menyeberangi selat. Nah, itu harus pakai kapital. Terus selanjutnya nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda. Nah, oke, kita ulangi. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri, misalnya belayar ke Teluk, itu tetap kecil ya. Terus nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis, misalnya jeruk Bali, meskipun Bali itu tempat, tapi harus kecil karena dia termasuk nama jenis suatu buah. Nah, itulah dari jenis struktur dan kebahasaan pada teks deskripsi. Semoga video ini dapat membantu kamu dalam belajar. Terima kasih.